Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam semuanya, sobat trader dan investor media stock Indonesia. Malam ini hari Minggu ya, 13 Agustus tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu ilmu yang membahas tentang mengenal analisa teknikal di suatu saham ya. Malam ini saya akan fokusnya untuk mencoba membahas indikator yang sering saya gunakan untuk trading harian, swing ataupun position ya. Baik, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan satu-satu analisa yang sering saya pakai, yaitu yang pertama ini ya, volume ya. Nah, ini untuk volume sendiri itu terdiri dari volume itu isi ya, atau seberapa besar transaksi yang diperdagangkan suatu saham kayak gitu. Misalnya kayak saham kayu ini itu transaksinya berapa kayak gitu ya teman-teman ya. Ini volume. Nah, yang kedua yang sering saya pakai yaitu MACD ya, MACD. Nah, ini MACD itu uh, moving average convergent divergent ya, artinya hampir sama kayak harga rata-rata, tetapi di sini cenderung langsung bisa mengkonfirmasi perubahan sebuah tren, misalnya dari tren naik ke turun atau sebaliknya, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga saya juga sering memakai indikator yaitu stokastik ya. Stokastik ini juga sering saya pakai ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat YouTube saya atau setiap saya trading gitu, saya sering memakai 3 indikator seperti ini. Nah, yang pertama itu volume udah saya jelaskan, yaitu isi ya. Kalau misalnya ibaratnya sebuah mobil, kalau nggak diisi bensin ya nggak bisa jalan, atau mobilnya bensinnya sedikit kan kurang, nanti kan habis di tengah jalan. Nah, kalau kita mau trading saham itu yang volumenya ada isinya dan rame seperti itu memakai volume. Nah, yang kedua saya sering memakai MACD ya teman-teman ya. MACD penggunaannya supaya sederhana saja. Kalau MACD itu kalau misalnya pas posisi sideways lama gitu kan ya, gini kan, posisi sideways mati, tiba-tiba ada lonjakan volume, terus di sini golden cross. Golden cross itu apa? Golden cross itu perputaran ini ya, silang antara kurva putih sama merah ini, kurva putihnya ke atas yang konvergennya. Nah, kalau melewati balok ini yang atas ini, di atas garis nol, biasanya dia akan naik. Nah, terbukti sama saham ini ya, saham kayu misalnya. Tetapi teman-teman, MACD itu kurang lengkap kalau nggak ditambahin sama ini volume ya. Misalnya volumenya gede, MACD-nya sudah golden cross tapi volumenya nggak ada, nanti dia cenderung turun. Walaupun sudah golden cross di sini, ini kan karena volumenya ini kurang, akhirnya apa yang terjadi, turun. Lain lagi kalau misalnya dia udah melewati garis nol, terus volumenya gede meskipun merah atau putih, dia akan tetap naik. Dan terbukti MACD ternyata naik ya teman-teman, seperti itu. Bisa juga kita contoh saham misalnya WIM kemarin yang naik ya, BSML ya, Bintang Samudra Mandiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya dari posisi downtrend ya. Ini saham ini posisi lagi udah mati lama dari saham downtrend ya. Terus di sini ya, nah di sini
udah ada lonjakan volume melewati ini MA20 ya, volume cacatnya ini melewati MA20, terus disertai golden cross ya, disertai golden cross, akhirnya yang terjadi naik tinggi seperti itu ya teman-teman ya. Terus ini lagi ya, volumenya belum melewati, nggak begitu ramai. Yang tanggal 26 Juli dia ada volume melewati garis MA20, terus yang terjadi dia melintasi garis 0 dan akhirnya beberapa minggu ini di bulan Agustus dia naik. Jadi teman-teman, tips dari saya kalau mau trading, perhatikan MACD sama volume ya. Kalau MACD-nya sudah golden cross, sudah melewati balok ke atas di atas garis 0, terus ininya volumenya juga gede, ada kemungkinan meskipun posisinya nggak terlalu tinggi, nanti lain waktu atau minggu depan dia pasti naik. Dan terbukti ya, untuk saham BSML pun candle terakhirnya juga bagus teman-temannya. Jadi ada kemungkinan dia tetap melanjutkan kenaikan menuju area resisten yang ini udah tercapai. Jadi dia menunggu area resisten yang di sini di 258 253 ya teman-teman ya. Seperti itu untuk BSML. Kita contoh lagi, kalau misalnya kita tambahin lagi Pak indikatornya, boleh misalnya stokastik ya. Stokastik juga sama ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia melewati di atas ini golden cross juga sama, ini golden cross terus di terlalu tinggi, hati-hati juga kalau stokastik. Yang penting kalau stokastik itu bisa mengidentifikasi saham ini kemahalan apa kemurahan. Kalau yang MACD itu perubahan tren, kalau volume itu untuk melihat isinya, kayak gitu, berapa besar transaksinya seperti itu. Sedangkan untuk stokastik itu untuk melihat posisi saham ini udah kemahalan atau kemurahan. Nah, coba kita lihat ya, saham ini untuk stokastiknya udah 89 ya teman-teman ya. Berarti kalau 89 saham ini udah mahal. Kita bisa beli nggak? Bisa. Tetapi karena stokastiknya tuh udah overbought atau udah jenuh beli, ada kemungkinan dia turun. Jadi kita harus antri saja kayak gitu ya, karena stokastiknya udah di atas 80 seperti itu. Contoh kita cari saham yang lagi naik ya, misalnya WIM ya, coba WIM. Nah, ini juga sama ya teman-teman, cuman sayang ini transaksinya nggak terlalu besar. Tetapi kalau kita lihat mundur dari posisi sini, ini posisinya sebenarnya WIM ini udah uptrend ya teman-teman. Tuh posisinya itu udah uptrend terus dari sini ke sini. Tapi pas mulai dari tanggal ini dia mulai posisi uptrend, dan terlihat ya teman-teman, volumenya juga udah mulai gede ya, udah mulai gede, melintasi garis 420 tinggi-tinggi, akhirnya naik ya teman-teman. Jadi kuncinya kalau kurvanya atau garisnya itu nggak ditembus sama balok-balok ini, nah itu transaksinya kecil, teman-teman nggak usah ngambil karena istilahnya bensinnya sedikit. Nah, yang kedua kita lihat MACD-nya teman-teman. Di sini sudah sudah golden cross terus melewati garis 0, baloknya di atas. Yang terjadi apa? Naik teman-teman. Nah, pas turun seperti ini juga hati-hati. Kalau udah MACD-nya udah turun, teman-teman harus hati-hati seperti itu ya. Jadi intinya kalau pakai 3 indikator ini kita sudah bisa cuan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu indikator yang sering saya pakai. Nah, ini untuk posisinya WIM sendiri, posisinya sudah uptrend ya teman-teman. Terbukti MACD-nya selalu di atas, meskipun posisinya nyantol di bawah, nyantol di atas, tidak masalah. Yang penting sudah melewati garis 0 ini, kita layak tetap hold ya, tetap nggak usah dijual dulu. Karena apa? Posisinya pasti dia akan naik. Lain lagi kalau misalnya dari atas gini terus di sini perubahan tren ya, trennya dari bullish ke bearish ya, akhirnya terjadi di sinilah. Nah ya, akhirnya kurva putih cross ke bawah, akhirnya turun, itu siap-siap kita jual seperti itu ya teman-teman. Demikian analisa saya
bagaimana penggunaan indikator-indikator yang sering saya pakai buat trading. Bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana saya trading super swing ya, saya tuh suka trading swing, bisa ikut kelas atau bisa hubungi di +8210 7456 5552 atau langsung gabung di Telegram yang saya akan share di link deskripsi ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan dan selamat berbahagia dengan keluarganya selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.